Tujuan, proses pewarnaan tenun ikat Dayak memenuhkan proses pencelupan. Apa tujuannya? Agar pewarna terikat dengan benang dan benang dapat berubah warna. Proses pencelupan benang membutuhkan air panas. Kapan air disebut dengan air panas? Jadi, apa yang dimaksud dengan panas? Bagaimana mengukurnya? Apa alat ukurnya? Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang suhu, kalor, dan perubahannya. Ayo semangat belajar terkait suhu. Apa itu suhu? Mari pelajari bersama-sama. Sebelum mempelajari suhu dan kalor, mari kita lakukan kegiatan menganalisis. Ayo menganalisis. Ayo lakukan perebusan air untuk digunakan sebagai campuran larutan pewarna. Ukur suhu air menggunakan termometer. Setelah 5 menit perebusan, catat suhunya. Lakukan hal yang sama setiap 5 menit kemudian. Bagaimana hasil pengukuranmu? Apakah suhunya sama? Apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau sama pada setiap hasil pengukuranmu? Jadi, apa kesimpulanmu? Suhu dan termometer. Suhu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Pada konsep molekular, suhu muncul dikarenakan gerakan partikel penyusun yang menyebabkan adanya energi kinetik dari partikel tersebut. Benda dikatakan dingin apabila energi kinetik rata-ratanya rendah, yang mengakibatkan gerak molekul lambat, sedangkan benda dikatakan panas apabila energi kinetik rata-ratanya tinggi dan mengakibatkan gerak molekulnya yang cepat. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda, yang disebut dengan sifat termometrik. Sifat termometrik antara lain perubahan wujud, perubahan tekanan, perubahan ukuran, perubahan warna, dan perubahan daya hantar listrik. Termometer merupakan alat ukur suhu yang dibuat berdasarkan sifat termometrik. Etnoscience. Proses pencelupan bahan menyiapkan larutan zat warna alam selama 5-10 menit sampai membuka sela-sela dan dibolak-balik beberapa kali agar warna dapat menyerap dengan baik. Selanjutnya, tiriskan benang ke tempat yang terhindar dari cahaya matahari langsung. Setelah benang ditiriskan, benang dimasukkan ke dalam larutan fiksasi yang bisa dipilih, di antaranya tawas, kapur tohor, atau yang lainnya, selama 10 menit. Lalu tiriskan benang dan cuci dengan air bersih pencelupan. Dapat diulangi kembali dengan tahapan yang sama untuk mendapatkan warna yang beragam dan sesuai dengan yang diinginkan. Jenis-jenis termometer. Termometer pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1593 dengan alat berupa termometer udara atau termoskop dengan cara memanfaatkan pemoian udara. Bentuk termoskop ini berupa bola gelas dengan ukuran hampir sama dengan telur ayam yang terhubung dengan pipa yang ukurannya cukup panjang tertutup dan disertai air. Selain itu, ada beban yang menggantung di dalam cairan pipa panjang tersebut. Bola tersebut akan naik dan turun apabila terjadi perubahan suhu. 2. Santorio. Santorio merupakan penemu berasal dari Italia. Pada tahun 1612, dia menambahkan skala numerik pada termoskop yang ia kembangkan dan berhasil digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. 3. Ferdinand II. Ferdinand II adalah penemu termometer pertama yang menggunakan alkohol sebagai cairan pengisi termometer yang dibuat dari bayangan kaca. Meskipun telah menggunakan alkohol dalam penggunaannya, tingkat keakuratan termometer ini masih sangat rendah dan belum memiliki skala standar. 4. Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit adalah orang pertama yang menemukan termometer yang menggunakan merkuri atau air raksa di dalamnya. Dia adalah orang pertama yang mengemukakan suhu standar agar perubahan suhu dapat dihitung dengan akurat. Skala yang pertama ini disebut dengan skala Fahrenheit. Fahrenheit mengembangkan skala tersebut berdasarkan titik didih dan titik beku dari air raksa. Air raksa digunakan karena air raksa mengatasi masalah perubahan suhu dan memiliki kestabilan walaupun membeku dan mendidih, serta air raksa cenderung tidak menguap. 5. Reaumur. Rene Antonio Vechaud de Reaumur atau Reaumur adalah peneliti yang mengembangkan termometer juga berdasarkan titik beku dan titik didihnya. Skala Reaumur merupakan skala termometer yang digunakan beberapa negara seperti Prancis dan Jerman. 6. Anders Celsius. Skala termometer yang selanjutnya diciptakan oleh Anders Celsius. Skala suhu yang diciptakan Anders Celsius juga menggunakan prinsip titik beku dan titik didihnya. Titik beku menurut Anders Celsius adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius.
7. Rod Kelvin. Rod Kelvin menjadi ilmuwan terakhir yang berperan dalam perkembangan termometer. Ia merupakan orang pertama yang memberikan usulan skala mutlak dari suhu. Usai skala Celsius ditemukan, Rod Kelvin menciptakan skala baru. Skala ini merupakan hasil dari perkembangan gagasan suhu mutlak atau dikenal sebagai hukum kedua termodinamika. Skala ini dinamakan dengan skala Kelvin. Etnoteknologi. Pada langkah mempersiapkan proses pencelupan, dibutuhkan air panas untuk membantu proses pewarnaan benang. Pengrajin tidak menggunakan termometer untuk memperkirakan suhunya. Cara yang dilakukan pengrajin antara lain mengamati gelembung kecil ketika air mulai memanas. Gelembung teramat kecil di dasar panci menandakan bahwa air bersuhu 70 derajat Celcius. Ketika air terus memanas, gelembung pada dasar akan membentuk sampai ukuran melebihi mata udang. Inilah pertanda bagus bahwa suhu air sudah mendekati 80 derajat Celcius. Gelembung di dasar panci akan membesar dan akhirnya mulai naik ke permukaan. Pada titik ini air bersuhu 85 derajat Celcius. Gelembung besar dari dasar panci akan mulai naik ke permukaan dan membentuk rantai gelembung udara berurutan. Pada tahap ini air berada di antara suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Berbagai jenis termometer. Yang pertama, termometer raksa. Di dalamnya diisi raksa yang dapat memuai dan menyusut. Kedua, termometer gas. Di dalamnya diisi gas hidrogen atau helium yang dapat memuai dan menyusut. Ketiga, termometer hambatan. Terbuat dari platina yang kenaikan nilai hambat listriknya berbanding lurus dengan kenaikan suhunya. Termometer parametrik. Terbuat dari logam yang diamati sifat magnetisnya. Termometer optik atau pirometer. Terbuat dari logam yang diamati perubahan warnanya. Termometer bimetal, terbuat dari dua keping logam tipis yang tingkat kelengkungannya berbanding lurus pada kenaikan suhunya. Termokopel, terbuat dari dua kawat dengan jenis logam yang berbeda dan terhubung ke dalam ampermeter. Konversi skala atau perbandingan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit sebagai berikut. Skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Rasio perbandingannya 5:9:4:5. Konversi skala digunakan untuk menentukan suhu akhir dari suatu termometer tertentu. Perhatikan rumus tersebut. Tx dikurang T beku dari termometer X dibagi T didih dari termometer X dikurang T beku dari termometer X sama dengan termometer Y dikurang titik beku dari termometer Y berbanding titik didih termometer Y dikurang titik beku termometer Y. Secara lengkap bisa dilihat pada slide-nya. Konversi Celsius, konversi Reaumur, konversi Fahrenheit, dan konversi Kelvin. Semua konversi tersebut menggunakan konsep konversi berdasarkan perbandingan skalanya. Celsius ke Reaumur, maka berapa Reaumur? 4/5 derajat Celcius. Celsius ke Fahrenheit, 9/5 Celsius ditambah 32. Celsius ke Kelvin, Celsius ditambah 273. Konversi Reaumur, Reaumur ke Celsius sama dengan 5/4 derajat Reaumur. Reaumur ke Fahrenheit, 9/4 derajat Celsius dikurang 32. Reaumur ke Kelvin, 5/4 Reaumur ditambah 273. Konversi Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Fahrenheit ke Reaumur, 4/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Konversi Kelvin, Kelvin ke Celsius, Kelvin dikurang 273. Contoh, dua orang sahabat, Ali dan Budi, sedang berlibur di dua kota yang berbeda. Ali berada di kota New York di mana suhunya -4 derajat Celcius, sedangkan Budi berada di kota Jakarta di mana suhunya 32 derajat Fahrenheit. Mereka ingin berbagi pengalaman mereka tentang cuaca. Jika Ali ingin menceritakan suhu New York dalam skala Fahrenheit kepada Budi, berapakah suhu yang harus ia sampaikan? Sebaliknya, jika Budi ingin menceritakan suhu di Jakarta kepada Ali dalam skala Celsius, berapakah suhu yang harus ia sampaikan? Suhu di New York adalah -4 derajat Celcius, maka derajat Fahrenheit-nya sama dengan 9/5 dikali -4 ditambah 32, maka hasilnya adalah 24,8 derajat Fahrenheit. Suhu di Jakarta adalah 32 derajat Fahrenheit, maka Budi perlu mengkonversi suhu Fahrenheit ke Celsius, maka 5/9 dikali 32 dikurang 32.
Jadi, sama dengan 0 derajat Celcius. Jadi, Budi mengatakan suhu di Jakarta adalah 0 derajat Celcius. Ayo lakukan kegiatan evaluasi. Ayo evaluasi. Maria dan Osi sedang mengikuti pelatihan pembuatan kain tenun ikat. Pada tahapan pencelupan, kedua anak tersebut diminta untuk mendidihkan sejumlah air. Jangka waktu 5 menit, air milik Maria telah mendidih, sedangkan milik Osi belum. Ternyata, saat memasak air, Maria menutup air tersebut sedangkan Osi tidak melakukannya. Berdasarkan kegiatan tersebut, mengapa air Maria lebih cepat mendidih dibanding air milik Osi? Apabila besar suhu air Maria ada 110 derajat Celcius, konversikan suhu tersebut ke dalam Fahrenheit dan Reaumur. Etnomatematika. Suhu yang diperlukan pembuatan pewarna dalam rarutan dengan ekstraksi panas adalah 100 derajat Celcius. Suhu ini dalam skala Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali 100 ditambah 32, yaitu 212 Fahrenheit. Pada skala Kelvin, suhu ini adalah 100 ditambah 373 Kelvin. Kalor dan asas Black. Kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Secara sains, kalor dimaknai sebagai energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oleh karena itu, kalor sering disebut dengan energi panas. Besar kalor itu besarnya sama dengan massa dikali kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Contoh, sebuah pemanas air digunakan untuk memanaskan 2 liter susu dari 15 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis susu ada 3,9 Joule per gram Celcius, massa jenis susu sama dengan air, 1 liter susu sama dengan 1000 gram. Berapa banyak energi yang diperlukan? Massa 2000 gram. Perubahan suhu 65 derajat Celcius. Massa jenis 3,9. Maka yang ditanya Q. Q sama dengan massa kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Maka 2000 dikali 3,9 dikali 65. Jadi Q sama dengan 507 Joule. Maka jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan susu adalah 5700 Joule. Asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh John Black, seorang ahli fisika kimia yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjelaskan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda dalam suhu yang dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi kesetimbangan termal atau suhu dari kedua benda sama. Maka Q lepas sama dengan Q terima. Etnoscience. Pada proses pencelupan benang ke dalam larutan pewarna yang bersuhu tinggi akan mentransfer benang yang telah diikat pada suhu rendah. Peristiwa ini memenuhi prinsip asas Black. Banyak kalor yang dilepaskan zat yang bersuhu tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima zat yang bersuhu rendah pada pencampuran dua jenis benda. Contoh, jika teh 200 gram pada suhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir gelas 1500 gram pada suhu 25 derajat Celcius, berapa suhu akhir dari campuran ketika mencapai kesetimbangan dengan menganggap tidak ada kalor yang mengalir ke sekitarnya? Kalor jenis cangkir gelas adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Massa teh 200 gram. Suhu teh 95 derajat Celcius. Kalor jenis 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Massa cangkir 1500 gram. Suhu cangkir 25 derajat Celcius. Kapasitas kalor cangkir 840 Joule per kilogram. Maka untuk menyelesaikannya dapat digunakan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Jadi, ketika yang melepaskan kalor adalah teh, sedangkan yang menerima adalah cangkir, maka kita dapat tuliskan massa kapasitas kalor dan perubahan suhu teh sama dengan massa kapasitas kalor dan perubahan dikali perubahan suhu cangkir. Maka diperoleh besarnya adalah 64 kali 87 derajat Celcius. Prinsip kalor adalah terjadi peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Pada perubahan wujud zat, perubahan wujud benda dikarenakan adanya peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Zat padat ke cair, mencair, zat cair ke gas,
menguap, zat gas ke padat, mengkristal, terjadi proses pelepasan kalor, terjadi proses penyerapan kalor. Sedangkan zat cair ke padat, membeku, zat padat ke gas, menyumblim, zat gas ke cair, mengembun, terjadi proses pelepasan kalor. Ayo lakukan kegiatan mencipta. Rancangan sebuah termometer raksamu. Alat dan bahannya: alat, air pewarna, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin, dan kain hangat. Langkah percobaan: tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Tutup dengan rapat sekeliling lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Perpindahan kalor. Pertama, konduksi. Perhatikan video di samping. Ada dua jenis batang yang dihubungkan. Batang yang berwarna coklat memiliki kapasitas kalor lebih tinggi dibanding yang berwarna abu-abu. Lilin pada batang coklat lebih dahulu meleleh atau lepas dari batang dibandingkan yang berbatang abu-abu. Maka kita perlu memperhatikan apa itu konduksi. Apabila kalian menaruh sebuah besi di atas panci, maka semakin lama ujung sendok besi akan semakin panas. Hal ini dikarenakan partikel-partikel logam dan sendok ketika dipanaskan akan bergetar. Peristiwa bergetarnya partikel ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan energi panas. Partikel yang telah panas akan menyalurkan energi kalor kepada partikel di sampingnya, sampai seluruh batang besi terasa panas. Besar kalor yang dibutuhkan di setiap sekon adalah K atau konduktivitas panas dengan A luas penampang dengan delta T dibagi dengan L. Dengan demikian, perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Perhatikan video di bawah ini. Ketika sebuah kertas di dalam pipa dibakar, maka gas yang terbentuk atau asap yang terbentuk akan mengalir ke seluruh bagian pipa sampai masuk ke dalam cairan. Perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perpindahan kalor atau zat yang disertai perpindahan partikelnya. Partikel gas tersebut akan berpindah dan mengalir pada suatu wadah tertentu. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, yaitu zat cair dan gas. Besar kalor persatuan waktunya adalah H, konduktivitas konveksi dikali A dikali dengan delta T. Radiasi. Radiasi merupakan salah satu perpindahan kalor. Perhatikan video di samping. Ketika sebuah piringan terkena di dalamnya terdapat termometer, maka suhu termometer akan menaik ketika pada kondisi cuaca terang, sedangkan pada kondisi cuaca atau malam, termometer tidak menunjukkan perubahan suhu. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Besar laju konduk radiasi dipengaruhi oleh koefisien emisitasnya, luas penampang, konstanta Stefan-Boltzmann, dan suhunya. Besar konstanta Stefan-Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Maka, jumlah kalor persatuan waktunya adalah E dikali TO dikali A dikali T pangkat 4. Etnomatematika. Tahukah kamu, bidang area penjemuran yang luas mampu mempercepat pengeringan benang sebelum ditenun. Benang setelah kering yang dijemur digantung pada satu titik akan lebih lambat proses pengeringannya bila dibandingkan benda yang dihamparkan atau dijemur mendatar di bagian penjemurannya. Penerapan konsep kalor. Berdasarkan daya hantarnya, kalor suatu benda dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang menghantarkan kalor dengan baik, misalnya baja dan besi. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, seperti plastik. Pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa perubahan panjang, lebar, luas, dan volume dikarenakan adanya peningkatan suhu.
Apabila benda mengalami perubahan dikarenakan penurunan suhu disebut dengan penyusutan. Ada 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Pemuaian panjang adalah perubahan panjang suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pemuaian luas adalah pemuaian yang mengakibatkan perubahan luas sehingga teramati bahwa benda yang ketebalannya jauh lebih kecil dibanding dengan panjang dan lebarnya. Pemuaian volume, perubahan volume suatu benda saat benda itu mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Perbedaan ketiga pemuaian adalah dari koefisien pemuaiannya. Maka ketika pemuaian panjang, perubahan pemuaiannya atau delta L adalah L0 dikali alfa dikali delta T. Pada pemuaian luas, delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Dan pada pemuaian volume, delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Besarnya beta sama dengan 2 kali alfa dan besarnya gamma sama dengan 3 kali alfa.